Hi everyone, welcome back to my channel. Asik. Sesuai dengan janji gue, kalau subscribers gue udah 100.000, gue akan bikin Draw My Life. Dan sekarang subscribers gue udah 100.000 plus. Yeay, seneng banget. Oke, kita langsung mulai aja ya dari gue lahir. Gue lahir tanggal 9 Agustus di Jakarta. Nyokap bokap gue menamakan gue Grace Rachel Idamanti. Waktu gue bayi, kata nyokap gue tuh cengeng banget. Gue bisa nangis berjam-jam tanpa alasan. Dan tingkat cengeng gue diperparah sewaktu adik gue lahir. Adik pertama gue cowok, namanya Jordan. Karena mungkin cuma beda 1 tahun, Jordan itu adalah teman pertama gue sekaligus teman berantem gue. Mungkin karena punya adik cowok, jadi waktu masih kecil itu gue tomboy dan anak kampung sejati. Gimana enggak, kerjaan gue setiap pulang sekolah gue suka main layangan. Ngejar layangan putus sampai ke kampung sebelah. Manjat pohon demi layangan yang harganya 100 perak. Terus jatuh berdarah dari pohon. Gue gak nangis, yang penting dapat layangannya itu udah happy banget. Gue juga sering main di comberan, nangkepin incu, ngadu cupang, main karet, main petak umpet, main sepeda, main galaksin, main di kali, main tanah merah, dan main hujan-hujanan. Pokoknya masa kecil gue itu puas banget main di luar. Saat gue SD, keadaan ekonomi keluarga gue bisa dibilang berkecukupan. Gue sekolah di SD Menteng Besuki yang setiap paginya diantar mobil dan pakai supir. Pembantu di rumah ada 4. 1 buat masak nyuci, 1 buat urus gue, 1 untuk urus adik gue, dan satunya lagi untuk ngurus kebun sama kolam renang rumah gue. Keluarga gue bisa dibilang bahagia juga, walaupun bokap nyokap gue gak terlalu peduli sama gue dan adik gue. Mereka punya urusannya masing-masing. Mereka taunya gue tidur siang, padahal gue main di luar seharian sampai maghrib baru pulang. Jadi anak manis di rumah ketika nyokap bokap gue ada di rumah. Hidup gue waktu SD juga tambah happy karena nyokap ngasih gue adik yang cantik yaitu Angel, disusul dengan kehadiran adik bontot gue yang super pinter yaitu Nathan. Ketika kelas 6 SD gak tahu gimana bokap nyokap gue sering berantem dan mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Gue sedih banget, nilai UAN gue waktu SD anjlok. Kesedihan gue semakin bertambah ketika bokap gue bangkrut. Kita terpaksa ngejual rumah serta isinya, mobil, bahkan semua-muanya. Karena gak punya tempat tinggal, akhirnya gue sama Jordan tinggal di rumah oma gue di Rawamangun. Nyokap gue tinggal di Bekasi dan bokap tinggal di Bogor. Kehidupan gue benar-benar berubah. Yang tadinya serba mudah, sekarang untuk makan aja gue mesti masak sendiri. Gue juga nyuci baju sendiri. Pergi ke sekolah naik angkot atau jalan kaki kalau lagi gak punya uang. Oma opa gue juga hidupnya biasa-biasa aja. Penghasilannya ya dari pensiunan doang. Uang mingguan yang nyokap gue kasih itu bener-bener cukup buat makan, gak cukup buat ongkos ke sekolah. Beruntung gue punya sahabat yang baik banget, namanya Mary. Neneknya Mary suka telepon ke rumah. Kalau tahu gue di rumah gak ada makanan, gue diongkosin naik bajai disuruh main ke rumahnya buat makan masakannya. Dia juga suka ngasih gue uang jajan lebih. Pokoknya Mary, nenek, dan datonya merupakan orang yang berjasa buat hidup gue saat itu. Walaupun Mary dan keluarganya baik banget, tapi gue tetap gak bisa mengandalkan kebaikan mereka aja. Gue juga harus punya uang sendiri. Akhirnya gue mulai usaha untuk bikin pembatas buku yang dilaminating. Jadi setiap pulang sekolah gue bikin deh tuh prakarya. Gunting kertas warna-warni sesuai nama pesanan, terus dilaminating pakai setrikaan. Kadang-kadang sampai tangan gue sering kesundut setrikaan. Sakit sih, tapi uangnya lumayan banget. Ketika gue SMA, nyokap, Angel, dan Nathan pindah ke rumah Rawamangun bareng sama gue dan Jordan. Tapi kehidupan gue juga gak berubah. Gue harus tetap bekerja supaya gue bisa bayaran sekolah. Dan bahkan gue harus bisa bayarin sekolah adik-adik gue. Tapi kali ini gue udah gak jualan pembatas buku lagi. Gue jualan tempat pensil yang gue jahit sendiri dari kain flanel. Selain kotak pensil ada juga bantal, ada tas, dan masih banyak lagi. Gue sama nyokap kerjain ini sampai tengah malam. Setiap pagi gue ke sekolah selalu bawa bungkusan yang gede. Isinya ya barang dagangan gue semua.
Ketika gue SMA tingkat akhir, entah gimana ceritanya, tiba-tiba bokap datang ke nyokap, minta balikan dan sepakat untuk rujuk. Gue happy banget guys, gue berpikir ini jawaban doa gue selama ini. Bokap gue mulai merintis usahanya kembali dan punya sedikit uang untuk masukin gue ke London School of Public Relations. Yeay, akhirnya gue bisa kuliah di LSPR. Tapi di semester 3 lagi-lagi bokap gue gagal bisnis dan gue gak tahu gimana caranya untuk bayar uang kuliah yang super mahal. Kondisi keluarga gue juga tidak sebaik yang gue harapkan. Segala cara udah gue lakuin, dari mulai jualan parfum, jadi presenter radio, jadi jurnalis cabutan di majalah, sampai jualan PR. Iya, homework. Beberapa junior gue yang males ngerjain tugas, gue yang kerjain tugas mereka dan gue dibayar. Lumayan lah buat nyicil bayar kuliah. Tapi tetap aja uangnya gak cukup. Hubungan gue sama bokap juga gak baik. Ditambah bokap suka kasar ke nyokap, bikin gue tambah stres. Untung pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bersama-sama. Kalau bisa dibilang ini stage hidup gue yang paling buruk. Yes, gue terpuruk banget. Gue selalu pengen nyenengin nyokap. Tapi gimana mau nyenengin? Uang aja gak punya buat ongkos ke kampus. Bayangin, gue sempat gak masuk kuliah karena bener-bener gak punya ongkos. Sampai tiba-tiba rektor kampus gue manggil, namanya Mr. Raffi Makija. Ternyata teman sekelas gue, Ari, Will, dan Mita ngasih tauin Mr. Raffi kalau gue gak masuk kuliah karena gak punya ongkos. Dengan berbaik hati beliau bilang kalau gue gak usah bingung untuk bayar semester depan. Gue boleh bayar uang kuliah kalau sudah lulus nanti. Dan Mr. Raffi juga ngasih pekerjaan di kampus sebagai resepsionis kampus. Wah, lumayan banget. Gajinya bisa buat gue hidup dan bantu nyokap gue. Setelah 4 tahun akhirnya gue lulus juga dari S1 London School of Public Relations jurusan Advertising dengan segala jerih payah. Gue jadi ingat waktu mau wisuda, lagi-lagi gue gak punya uang buat ajak nyokap ke wisuda. Karena untuk undang 1 orang itu harganya mahal banget. Tapi ada sahabat gue namanya Lita dan mamanya, dia yang bayarin nyokap gue untuk datang ke wisuda. Makasih Tante Lis. Selain mereka yang tadi udah gue sebutin, gue juga mau ngucapin makasih banget buat dosen pembimbing gue, Mr. Jahangrin Arifin yang super sabar, Mas Melvin and Gang selaku akunting LSPR yang selalu mengerti keadaan gue, yang selalu gak punya uang untuk bayar semester depan, dan pastinya Ibu Prita Kemal Gani yang udah memperbolehkan gue lulus cum laude. Enggak deng, ya bisa lulus aja udah gue bersyukur banget bro. Kalau cum laude mah pastinya ya bukan gue. Thanks to terakhir gue buat Mega Gumelar yang udah ngebantuin gue untuk ngegambar dan menjadikan video ini Draw My Life gue akhirnya upload juga. Dia juga punya YouTube channel, jadi kalian boleh langsung cek YouTube channelnya dia, nanti gue taruh juga di description box. Sebelum gue lulus, gue udah bekerja di majalah wanita sebagai asisten beauty editor. Lalu naik pangkat menjadi editor dan terakhir posisinya sebagai managing editor. Disinilah gue mulai belajar dandan dan menjadi perempuan sesungguhnya. Pekerjaan gue di media ini berlangsung selama 8 tahun. Di tahun ke-6 passion gue menulis gak tahu tiba-tiba aja menghilang gitu aja. Gue lebih suka make up dan akhirnya gue memutuskan untuk menjadi part-time makeup artist, tapi masih kerja di media juga. Di saat yang sama gue juga bertemu dengan pria keriting super baik, super sabar, namanya Benjamin Jeffrey Goddard. Setelah pacaran 5 bulan, Bang Ben ngelamar gue dan kita menikah setelah 8 bulan pacaran. Kita menikah di Bali dengan uang hasil keringat sendiri. Di saat yang sama gue juga mengakhiri karir gue di media dan menjadi full-timer makeup artist. Untuk ngebangun portfolio makeup artist, akhirnya gue bikin YouTube channel. Karena tujuan gue bikin YouTube ya buat portfolio makeup aja, jadi nguploadnya ya nggak konsisten. Karena masalah izin tinggal band yang dipersulit,
Akhirnya gue harus ngikut dia ke Inggris. Di Inggris hidup kita bener-bener super irit. Untung keluarganya Ben super baik dan ngizinin kita tinggal untuk sementara di sana. Beruntung juga Ben langsung dapat pekerjaan, yaitu di Kazakhstan. Setelah 5 bulan hidup di Inggris, akhirnya segala urusan visa Kazakhstan gue kelar. Tanggal 9 Januari 2015, gue menginjakan kaki pertama kalinya di Taras, Kazakhstan. 3 bulan pertama hidup gue di Kazakhstan cuma nangis doang. Kangen ayam penyet, kangen pete, kangen sambal. Homesick gue diperparah karena gue susah banget belajar bahasa Rusia. Nggak punya temen, dan orang-orang sana bener-bener nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Gue homesick parah. Akhirnya gue memutuskan untuk nerusin channel YouTube gue yang sempat terbengkalai. Bulan Maret 2015, gue gabung dengan komunitas Indonesian Beauty Vlogger. Thank you buat Minyo yang udah mau ngajak gue bergabung. Juni 2015, gue udah bikin 1 video setiap minggu. Di sini gue udah menemukan jati diri gue sebagai beauty vlogger yang gak takut jelek dan apa adanya. Mungkin bisa dibilang gue adalah beauty parodi vlogger pertama di Indonesia. Per Agustus 2015, gue komit untuk bikin 2 video setiap minggunya. Subscribers gue lumayan meningkat diikutin dengan jumlah followers Instagram gue. Dan gue pun semakin semangat untuk membuat video-video beauty, parodi, dan travel vlog. Semenjak menemukan YouTube, bisa dibilang hidup gue berubah menjadi lebih happy. Bahkan gue lupa rasanya homesick. Kalau bisa dibilang ini adalah stage hidup terbahagia gue. Gue hidup di sekelilingi orang-orang yang positif, suami yang mendukung, nyokap yang selalu ngedoain gue, dan 3 adik gue yang gue sayang. Juga para viewers gue yang selalu mau komen, share, dan like video-video gue. Buat gue ini udah cukup. Walaupun ya masih ada sih satu hal yang belum tercapai dalam hidup gue. Dari dulu gue pengen banget punya rumah sendiri di dekat universitas yang nanti rumahnya gue jadiin kos-kosan. Dan nyokap gue bakal jadi ibu kosnya. Jadi dia gak perlu kerja keras dan terlalu capek di masa tuanya. Sesederhana itu sih mimpi gue. Oh ya, satu lagi, gue juga gak akan berhenti untuk bikin video, bikin memes, dan bikin konten-konten yang menarik selama gue punya kalian, para subscribers gue, para viewers gue yang selalu support apapun yang gue lakukan. I will do the best. Oke guys, sekian dulu Draw My Life gue. Semoga video ini bisa menyemangati kalian yang mungkin sekarang lagi sedih, yang lagi nggak punya duit, yang lagi berjuang untuk lulus kuliah, yang lagi homesick, atau yang lagi stres karena skripsi atau diputusin pacar. Ingat aja, kalau gue bisa bertahan hidup, kalian juga pasti bisa. Yang penting jangan biarkan atau siapapun atau apapun menghalangi lo untuk terus berkarya. Stay kece, bye-bye. Mwah.